Tuhan itu bukan hanya memberikan kesempatan sampai 3 kali, 4 kali, tapi terus menerus ketika bangsa itu gagal, oke, kita perbaharui hubungan kita perbaharui perjanjian kita. Siapa sih Tuhan mereka? Ya, Tuhan peduli terhadap bangsa Israel ya, sama seperti orang tua yang peduli terhadap anak-anaknya ya. Begitu sama seperti Raja Wali, Tuhan juga peduli terhadap bangsa Israel. Makanya Tuhan mau bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Kegagalan bangsa Israel tidak merubah rencana keselamatan. Rencana keselamatan itu adalah Kejadian 3 ayat 15 itu. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2021 membahas mengenai perjanjian kekal Allah, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-7 dengan judul Perjanjian di Sinai. Nah, seperti biasanya saya sudah ditemani dengan seorang sahabat dan ini adalah wajah baru. Jadi nanti dia akan memperkenalkan dirinya, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah ada nggak sih tempat favorit untuk ketemuan? Ya sama teman atau sama seorang yang spesial juga boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Andrew Randalembang dari Hope Channel. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kayola, tempat favorit ya Kak? Ya. Tempat favorit untuk ketemuan. Jadi tempat favorit ketemuan pada waktu berkuliah lebih banyak ke dining sih. Dining ya? Untuk ketemuan. Karena di sana banyak teman, ya ketemuan orang-orang juga banyak. Jadi rame juga kalau di dining. Oke, emang biasa kalau diskusi sesuatu sambil perut kenyang itu lancar? Betul sekali. Baik, terima kasih Andrew sudah bersama-sama dengan kita. Kita juga seperti biasa ditemani narasumber kita yaitu Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pak Pendeta. Shalom Yola, Andrew, dan pemirsa di mana pun berada. Pak Pendeta, ada tempat favorit ketemuan? Mungkin dibalik sama siapa ketemunya kan gitu. Kalau secara umum sama seperti Andrew karena berasrama ya sekolahnya. Iya, ya. Paling enak itu ketemuan pas jam makan, khususnya makan siang di dining karena kumpul semua. Pagi itu jarang sama-sama, lalu makan sore pun jarang sama-sama. Lalu kalau dengan teman spesial, kalau di UNAI biasanya paling enak itu ketemu di bawah pohon cemara ya. Masih ada sekarang Pendeta? Sampai sekarang masih ada. Jadi kalau pohon cemara itu bisa ngomong istilahnya, udah banyak kesaksian yang mau dia ceritakan. Dia sudah banyak dengar cerita juga udah ya? Banyak dengar cerita gitu. Oke, baik, terima kasih Pendeta David. Dan kita akan memulai diskusi kita untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Andrew. Oke, ayat hafalan kita terdapat di dalam Keluaran 19 ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada aku. Oke, mari kita tunduk kepala satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, di saat ini kami akan memulai diskusi kami. Kiranya Engkau kirim kami hikmat, akal budi, kepintaran dari surga, agar kami dapat berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa kami Bapa, sempurnakan yang kurang, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pelajaran kita berlanjut ceritanya. Kalau kemarin kan kita belajar mengenai perjanjian, bagaimana dari mulanya di Taman Eden, lalu kita sempat belajar juga tentang air bah, bagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh, lalu mengikat perjanjian dengan Abraham, dan sampai kepada bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, dibebaskan oleh Tuhan melalui Musa, dan mengikat perjanjian di Sinai, satu tempat yang khusus yang dimana
Tuhan katakan kepada Musa, naiklah. Istilahnya kayak, ayo kita ketemuan gitu. Ayo kita ketemuan, kita buat perjanjian. Di cerita Sahabat Petang kita ada seorang anak laki-laki yang hidupnya berkekurangan bersama dengan orang tua dan banyak saudara-saudara. Ketika mereka ada makanan harus dibagi dengan saudara-saudaranya. Ketika ada segelas susu harus diminum bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, dan orang yang pertama minum itu katanya harus berhati-hati untuk tidak meminum terlalu banyak. Satu ketika dia kena kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dirawat, dan ada seorang suster yang datang membawa 1 gelas penuh susu. Pertanyaan dari anak itu adalah, seberapa banyak saya harus minum? Dan perawat itu katakan, minumlah semuanya. Kamu bisa minum 1 gelas penuh susu ini. Sama seperti anak lelaki ini, adalah kesempatan istimewa bangsa Israel untuk minum sepuasnya dari sumur kelepasan. Kelepasan Israel dari perbudakan dan penindasan adalah satu pertunjukan kasih karunia Allah yang ajaib. Demikian juga kasih karunia ilahi tercakup dalam pembebasan kita dari dosa. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama hari Minggu, silahkan Andrew. Baiklah, pelajaran hari Minggu di atas sayap Raja Wali. Nah, di pelajaran hari Minggu ini ada sebuah ilustrasi mengenai burung Raja Wali, di mana burung Raja Wali ketika ia ingin mengajar anaknya untuk terbang, ia mendorong anaknya keluar dari sarang, ya, keluar dari sarang, menjatuhkan anaknya, lalu ia terbang, dan ketika anaknya belum bisa untuk terbang, dia mengambil kembali lagi anaknya, turun ke bawah, dan menaruh lagi anaknya di atas punggungnya. Nah, begitu pula ketika ia menaruh anaknya di punggungnya, dia terbang lagi tinggi, menjatuhkan anaknya, begitu sampai dia melihat bahwa anaknya sudah kelelahan, baru ia kembalikan ke sarangnya. Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan melihat bangsa Israel yang sudah lama terlalu nyaman di dalam perbudakan, ya. Mereka telah bercampur dengan kekafiran di Mesir. Nah, makanya Tuhan membuat perumpamaan bahwa dia adalah burung Raja Wali itu, ya, yang mendorong Israel untuk keluar dari sarang atau dari perbudakan Mesir itu, ya, agar bangsa Israel dapat belajar lagi, ya, belajar siapa sih Tuhan mereka, ya. Tuhan peduli terhadap bangsa Israel, ya, sama seperti orang tua yang peduli terhadap anak-anaknya, ya. Begitu sama seperti Raja Wali, Tuhan juga peduli terhadap bangsa Israel. Makanya Tuhan mau bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, dan Tuhan mengajarkan kembali tentang apapun yang terdahulu yang sudah dilupakan oleh bangsa Israel, ya, karena bangsa Israel ketika di dalam Mesir mereka sudah melupakan ajaran-ajaran terdahulu mereka, ya, mengenai Tuhan mereka. Mereka malah sudah bercampur dengan kekafiran, mereka banyak belajar tentang kekafiran, tapi mereka melupakan Tuhan mereka, ya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, Andrew, kalau aku boleh tanya, pernah nggak merasa ada pengalaman nih, merasa kayak Tuhan dorong keluar dari sarang, tapi diambil lagi di atas sayap Raja Wali itu? Kalau pengalaman pribadi Andrew? Pernah, Kak, pernah. Ya, waktu itu, waktu praktek, ya, praktek, waktu kuliah praktek, tugasnya disuruh mencari orang untuk diajar gitu, dan udah mencari tapi nggak dapat gitu. Jadi kayak seolah-olah Tuhan udah nggak tolong, pada udah berdoa kepada Tuhan, tapi tiba-tiba udah dekat deadline-nya gitu, ya, udah dekat tanggal untuk kasih masuk laporan bahwa siapa sih yang kami cari, yang kami dapat. Nah, di situ ternyata ada jalan yang Tuhan berikan di situ, ya. Walaupun sudah menit-menit terakhir, tetapi ada jalan yang Tuhan berikan. Gitu. Oke, amin. Terima kasih Andrew. Oke, pendeta, ada yang mau ditambahkan? Tambahan, saya menarik dengan ilustrasi di Sabat sore, ya, dengan pernyataan Andrew bahwa bangsa itu sudah nyaman di perbudakan sana. Kalau kita lihat ilustrasi anak kecil itu, sebetulnya dia tidak menikmati keadaan ekonomi yang begitu minim, ya, di keluarganya.
Tapi karena itu sudah berlangsung sekian lama, itu menjadi Kebiasaan. kebiasaannya, hidupnya dia. Hmm. Jadi dia harus keluar dari situ untuk masuk ke suasana yang berbeda. Kan begitu. Nah, sama seperti bangsa Israel diperbudakan kan, ya apa sih enaknya diperbudakan gitu. Tapi karena sudah sekian ratus tahun, sekian keturunan generasi, jadi apa yang sudah dialami orang tuanya dulu itu menjadi satu budaya hidup yang dijalani oleh keturunannya. Paling tidak ya 4 generasi lah, kan kira-kira begitu. Jadi kenapa saya berpikir seperti itu? Sama seperti keadaan kita sekarang. Sebetulnya kalau kita hitung-hitung lah ya, kita kalkulasikan keadaan kita sekarang, sebetulnya kita menderita kan di dunia ini ya. Ya contohnya sampai sekarang kita masih pakai masker gitu. Dari 1 tahun yang lalu. Kita mau ketemu orang aja masih mikir siapa ini. Intinya sebetulnya kita susah. Tapi karena itu sudah dijalani, tanpa sadar pada waktu kita diajak keluar dari suasana ini, kita nggak siap kan? Iya, betul. Bener kan nggak siap? Iya. Kenapa buktinya kita tidak siap? Ya kita masih menikmati ini gitu. Disuruh berubah, suruh membiasakan kehidupan yang baru, susah. Jadi kenapa saya begitu? Karena itu ada hubungannya dengan ilustrasi di pelajaran hari Minggu ini. Bagaimana induk Raja Wali mengajak anaknya untuk keluar dari suasana yang sudah mereka nikmati selama ini. Ya sebagai, saya tidak tahu, sebagai seekor burung, anak burung, kalau lihat induknya terbang dia ingin gitu. Itu pasti. Kok bisa gini, kok ingin gini sih? Tapi pada waktu dia mau keluar dari suasana yang sudah terbiasa itu susah. Susah. Nah, ini kata kuncinya di sini. Tuhan, Allah kita, memberikan janji. Memberikan janji, kalau kamu keluar dari suasana itu, aku tidak akan biarkan kamu. Nah, permasalahannya adalah, seyakin apakah kita dengan janjinya itu? Kalau kita tidak yakin, pasti kita tidak akan keluar. Tapi kalau kita yakin, pasti kita akan keluar dari suasana itu. Ini ada hubungannya dengan pengalaman Abraham, juga pengalaman Nuh. Abraham karena yakin dengan janji Tuhan, dia tinggalkan kampung halamannya. Nuh karena yakin dengan apa yang Tuhan katakan, sehingga dia mau membangun bahtera itu selama 120 tahun. Bukan membangun bahteranya itu yang susah, menghadapi ejekan ini yang paling susah. Nanti dilanjut lagi. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan dulu Pak Pendeta. Ya, jadi tadi kan Abraham, Nuh, lalu kita masuk ke Musa dengan bangsa Israel. Pemimpin itu kan menentukan. Kalau pemimpin sudah tidak percaya, ini pengikut ini pasti sudah tidak percaya. Makanya tidak heran Allah meyakinkan dulu Musa yang akan menjadi pemimpin. Kan banyak peristiwa yang dialami oleh Musa untuk meyakinkan dia bahwa Tuhan memilih dia dan dia bisa memimpin bangsa Israel. Banyaknya semak yang menyala lah, yang tangannya jadi tongkatnya ini lah, itu satu. Lalu yang kedua, sebelum tiba di Gunung Sinai, Tuhan juga meyakinkan dulu bangsa itu, aku itu sanggup gitu. Menyelamatkan kamu dengan cara bagaimana? Sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, kan ada 10 keajaiban ya. Walaupun kita sebut tulah, 10 keajaiban yang dilihat oleh apa? Oleh bangsa Israel. Dan menarik kalau dipelajari, tidak semua tulah yang ada di sana itu dirasakan oleh semua orang yang tinggal di Mesir. Ada kalanya bangsa Israel hanya melihat, ada kalanya itu. Salah satu contohnya adalah tulah yang ke-10 kan. Israel hanya melihat bagaimana penderitaan bangsa itu, bangsa Mesir, dan ada beberapa tulah yang lain. Jadi
intinya adalah seberapa yakin kita dengan Tuhan kita. Itu tambahannya Yola dan Oke. Andrew juga pemirsa. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita masuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah Contoh Keselamatan. Kalau kita baca di dalam Keluaran 6 ayat 6 dan 7, dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kalau kita lihat ayat ini, kita bisa melihat bahwa ada subjek yang aktif di sini, yaitu aku, Tuhan. Dia yang melakukan kata kerja aktif, yaitu membebaskan, melepaskan, menebus, mengangkat. Ya, dan kalau kita lihat, jadi Tuhanlah yang secara aktif melakukan sesuatu untuk bangsa Israel. Dan di sini kalau kita lihat juga di pelajaran hari Senin, pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir dan penyelamatan Nuh dan keluarganya dari air bah adalah dua peristiwa penyelamatan utama dalam tulisan-tulisan Musa. Dan ketika Allah berfirman kepada orang Israel melalui Musa, aku akan membebaskan kamu, secara literal Tuhan sedang berkata, aku akan melakukan tindakan penebus sanak keluarga atau goel. Kita bisa baca di pelajaran hari Senin. Nah, kita pernah juga belajar mengenai kata menebus atau penebusan ini di diskusi sekolah sahabat, dan saya ingat bagaimana menebus ini harus merujuk kepada satu keluarga yang membeli kembali atau menebus anggota keluarga lain ketika anggota keluarga itu jadi budak karena utang atau akan menjadi budak. Nah, jadi ada yang harus dibayar untuk menebus. Dalam hal ini, cerita ini, bangsa Israel ini nggak punya sanak keluarga yang akan menebus mereka, tetapi Allah sendirilah yang di sana mengambil satu peran sebagai sanak keluarga yang menebus bangsa Israel. Lalu ada kata juga mengenai di dalam Keluaran 3 ayat 8, Allah mengatakan bahwa dia telah turun untuk menyelamatkan Israel. Nah, di dalam kata turun ini, tentunya kalau bangsa Israel pada waktu itu ya bingung ya, mungkin kok Allah turun gitu. Ya mungkin mereka bisa melihat waktu perjanjian di Sinai, mungkin oh iya Allah turun. Atau pada saat di Ka'bah ketika mereka membuat bait suci, oh ya Allah turun. Tapi kita sebagai orang yang hidup di zaman sekarang, kita tahu bahwa kata Allah turun itu berkaitan juga dengan bagaimana Yesus yang telah turun menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa. Di sini dikatakan dalam pengertian yang benar, ide itu ialah hanya ketika Yesus turun, hidup, menderita, mati, dan dibangkitkan untuk kita, maka kita ditebus. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, adalah cara yang lain untuk mengatakan bahwa Allah turun untuk menyelamatkan kita. Jadi bagaimana pengalaman dari bangsa Israel ini adalah juga pengalaman kita di masa yang sekarang. Pendeta mungkin ada penjelasan singkat atau tambahan? Ya, saya ingin membawa pikiran kita bukan hanya mengerti tapi merasakan. Pernah nggak kita berada dalam situasi bersalah, lalu kita merasa tidak ada orang yang bisa membela kita, menolong kita keluar dari situasi kita dinyatakan salah. Yang kita harapkan adalah orang yang dekat dengan kita bisa menolong kita. Atau dalam bahasa hukumnya ya, kalau ada orang yang ditahan, ada jaminan, orang yang menjamini. Nah, itu juga yang dirasakan oleh orang Israel. Dari keterangan hari Senin ini kan, siapa yang membebaskan dia dari sana?
bangsa itu tidak ada kan. Bangsa yang kecil, ya tidak terkenal. Tapi Allah datang mau apa? Mau membebaskan mereka. Itulah istilah apa? Istilah turun. Dalam pengertiannya sekarang adalah, ya Yesus itu Allah kita menjelma menjadi manusia. Bukan hanya menjelma menjadi manusia, tapi mau menderita bahkan sampai apa? Sampai mati dengan cara yang tidak layak. Tidak hormat. Itu tambahannya, Yola. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Selasa. Silahkan Pak Pendeta. Iya, pelajaran hari Selasa, mundur dulu sedikit ya. Ini bangsa Israel ini luar biasa menurut saya. Lalu Musa ini juga luar biasa. Saya bisa mengerti bagaimana beban pikiran Musa. Musa harus meyakinkan satu bangsa bahwa ada satu kekuatan yang memanggil mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi mereka belum lihat. Kalau dalam bahasa dunia orang muda ya Andrew, dijodohin tapi belum lihat siapa jodohnya kan gitu. Iya. Ya kan? Betul. Ada nanti cewek atau cowok gini. Mau aja, kesana yuk, mau aja. Nah, jadi ada 3 peristiwa besar yang terjadi di Sinai. Ada 3 peristiwa besar. Yang pertama itu adalah kembali Musa meyakinkan Allah meyakinkan Musa. Ya, inilah aku. Karena walaupun dia pernah melihat Allah itu dalam semak belukar waktu itu yang menyalakan, tapi ya dalam situasi di Gunung Sinai ini Allah menunjukkan dirinya kepada Musa, walaupun dalam bentuk bagaimana kita tidak tahu. Itu poin yang penting. Jadi Musa semakin yakin, oh iya ada. Setelah itu, Allah juga menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel dengan memberikan satu ikatan, yaitu apa? 10 hukum itu. Inilah perjanjiannya loh. Sehingga pada waktu itu bangsa Israel responnya apa? Oh ya Tuhan, kami akan mengikuti apa yang Engkau katakan. Lalu yang bagian berikutnya, hal yang menarik yang terjadi seperti apa yang dikatakan pelajaran hari Selasa adalah Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk mendirikan kemah suci. Keluaran 25:8 itu. Untuk apa? Supaya aku tinggal di tengah-tengahmu. Lalu Tuhan juga jabarkan dengan detail ukuran, bahan, lalu orang yang bekerja, lalu sistem upacara yang ada dalam Ka'bah itu, kemah suci itu Tuhan jabarkan semua. Apa artinya? Seperti yang saya katakan di hari kemarin, Tuhan itu meyakinkan step by step. Bukan Tuhan tidak bisa langsung meyakinkan, bukan itu masalah. Masalahnya adalah Tuhan mau menunjukkan dirinya, meyakinkan orang itu pada saat orang itu sudah siap. Ya sudah siap untuk bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa dijabarkan dengan detail? Sebelum peristiwa Tuhan memberikan perintah kepada bangsa itu membangun kemah suci, sistem keselamatan itu kan masih kabur lah ya, belum terlalu mendetail. Nah, setelah perintah mendirikan kemah suci itu dengan apa-apa terperincinya di sana, bangsa itu semakin mengerti bahwa rencana keselamatan itu seperti ini rupanya. Kan waktu di Mesir kan hanya suruh potong domba Paskah doang. Tapi di sini diperjelas, oh ini untuk ini dan apa dan sebagainya. Nah, tujuannya untuk apa? Kembali, apa sih tujuan Tuhan memilih bangsa itu? Nanti pelajaran pekan depan itu ya. Apa sih tujuan Tuhan memilih bangsa itu? Tujuannya adalah Tuhan mau rencana keselamatan ini dikenal oleh masyarakat umum di dunia ini melalui apa? Bangsa itu. Melalui bangsa itu. Itulah kehebatan Allah memilih bangsa Israel, dan juga kehebatan bangsa Israel menjadi satu bangsa yang apa? Istimewa. Itulah dikatakan seperti bangsa yang kerajaan imam, ya seperti, karena imam itu adalah juru bicara kita dengan siapa? Dengan Allah. Sementara Nabi juru bicara Allah kepada siapa? Kepada manusia. Kira-kira itu, Yola, yang boleh saya sampaikan. Kalaupun ada
hal-hal yang mau diskusikan. Saya ingin bertanya pendeta, kalau tadi memang kita tahu bahwa tujuan Allah memilih bangsa Israel itu untuk menjadi istilahnya berkat bagi bangsa-bangsa di sekelilingnya kan. Sama seperti bagaimana Allah menyatakan kepada Abraham, melalui kamu, keturunanmu, semua bangsa akan mendapat berkat. Ya. Nah, tapi dalam misinya bangsa Israel gagal Ya. untuk istilahnya merepresentasikan Allah itu seperti apa. Seandainya pendeta, seandainya bangsa Israel tidak gagal dalam misi itu, kira-kira seperti apa? Apa yang akan terjadi? Dan apakah Yesus tetap perlu turun menjadi manusia untuk ya istilahnya menyatakan dirinya gitu? Ya. Oke. Jadi ini berandai-andai. Iya, berandai-andai dulu pendeta. Satu, kalau seandainya bangsa Israel tidak gagal menjadi alat yang Tuhan rencanakan, pertama, andai-andainya adalah Yesus memang harus tetap datang. Itu harus tetap datang. Kenapa? Karena memang rencana dari awal adalah Yesus harus datang. Yang pertama kali itu yang pertama. Lalu yang kedua, secara misi pekabaran itu tetap akan didengar oleh seluruh dunia. Artinya begini, kegagalan bangsa Israel tidak merubah objek yang akan dituju. Bisa dapat poinnya ya. Nah, sehingga pada waktu bangsa itu gagal kan yang berubah itu hanya objek pembawa berita, bukan tujuan utama, tidak berubah. Itu juga. Nah, lalu seperti yang saya katakan tadi, kegagalan bangsa Israel tidak merubah rencana keselamatan. Rencana keselamatan itu adalah Kejadian 3 ayat 15 itu. Ya. Akan datang seorang juru selamat. Jadi tidak merubah. Itu kira-kira kita punya andai-andainya Yola ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita. Hari Rabu, silakan Andrew. Pelajaran hari Rabu, Allah dan Israel. Keluaran 19 ayat 5 dan 6 berbunyi, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagian-Ku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel ya. Jadi pelajaran hari Rabu ini menyangkut Allah dan Israel ya. Bagaimana kerjasama harus ada antara Allah dan Israel. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel bukan karena Tuhan secara sepihak memutuskan, tetapi harus ada keterlibatan dari pihak sebelumnya ya, sama seperti orang pacarannya, gimana kalau tanpa ada kepastian dari pihak sebelah, otomatis hubungan tidak berjalan dengan baik ya. Jadi begitu juga dengan Allah dan Israel. Jadi Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel, tetapi bangsa Israel harus menunjukkan bahwa mereka ingin diselamatkan ya. Bagaimana waktu Tuhan mendatangkan 10 tulah ya kepada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir, tetapi tulah ke-10 Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel untuk bersiap-siap ya, atau mereka untuk tidak terkena tulah ke-10 mereka harus melakukan apa ya. Ada yang Tuhan katakan bahwa mereka harus bekerja sama. Mereka menaruh darah di ambang pintu ya, itu artinya kerjasama mereka terhadap Tuhan, karena Tuhan mau menyelamatkan mereka, makanya mereka juga harus ikut turut serta dalam penyelamatan itu ya. Tetapi penurutan mereka kepada Tuhan itu bukan berarti karena mereka menurut baru mereka selamat ya, tetapi karena mereka sudah diselamatkan, maka dari itu mereka harus menurut ya. Sebagaimana 10 hukum diberikan itu kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sudah diselamatkan keluar dari Mesir, baru Tuhan memberikan 10 hukum itu kepada bangsa Israel. Artinya mereka sudah diselamatkan terlebih dahulu, baru mereka menurut. Menurut itu artinya mereka sudah diselamatkan ya. Jadi jangan karena kita menurut kepada Tuhan untuk kita diselamatkan, tetapi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, makanya kita menurut. Jadi menurut itu adalah suatu ekspresi iman kita terhadap Tuhan kita ya, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, makanya kita menurut kepada Tuhan. Mungkin itu dari saya. Oke, pertanyaan pendeta.
kita sudah diselamatkan. Ya, contohnya kayak bangsa Israel lah. Bangsa Israel sudah dilepaskan, sudah dibebaskan, lalu mengikat perjanjian. Tuhan katakan kalau kamu menurut, tapi bangsa Israel tidak menurut. Sama ya kayak kita misalnya, kita sudah diselamatkan. Harusnya kita ekspresi kita adalah menurut, tapi kita tidak menurut. Apakah kita bisa kehilangan keselamatan itu? Jawabannya singkatnya bisa. Kenapa? Ingat pelajaran kelima atau keenam bahwa perjanjian itu bisa batal. Ya, Kenapa? Karena ada satu pihak yang tidak setia di dalam perjanjian. kesepakatan itu. Itu perjanjian itu bisa batal. Apa buktinya? Kalau kita baca kembali Alkitab kita, kan jelas Alkitab katakan bahwa hanya Joshua dan Kaleb yang lahir di Mesir yang mempunyai kesempatan masuk ke tanah Kanaan. Selebihnya adalah yang lahir di perjalanan, kan begitu. Iya. Kenapa? Konsep sederhananya seperti yang Yola katakan tadi, kan semua yang keluar ini kan sudah diselamatkan nih. Selamatkan hanya kan keluar dari zona yang menjadi kehidupan mereka itu kan sudah keluar. Nah, sebelum tiba ke sana, kalau dalam dunia kerja ini probation istilahnya lah. Ya, probation 3 bulan kan biasa begitu kan. Nah, kalau di dalam probation 3 bulan ini masih mengeluh ngomel-ngomel, udah mulai protes banyak ini, kan ada evaluasi. Sepertinya kamu nggak cocok untuk terima di sini. Masih probation aja udah banyak melanggar aturan probation, kira-kira begitu kan. Makanya saya ingat dulu waktu saya masih anak-anak, kita sekarang masuk dari masa probation, masa percobaan dan pencobaan itu istilahnya. Nah, itu bisa terjadi. Keselamatan yang diyakini oleh kita itu bukan keselamatan eskalator. Keselamatan eskalator itu kita berdiri di satu anak tangga jalan sendiri. Bukan begitu, tapi keselamatan kita adalah keselamatan apa? Kerjasama antara Allah dan manusia yang berdosa yang sudah diselamatkan, seperti yang Andrew katakan tadi. Ilustrasinya bagus tadi, orang pacaran itu ya. Kalau tidak ada kepastian dari pihak sana, ya kita nggak berani juga ngejarnya kan gitu. Iya, betul. Itu satu hal yang bagus ilustrasinya. Oke, pendeta ada yang mau ditambahkan dari Ya, penjelasan? kalau mau saya tambahkan ini dari kata Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang. Nah, itu kan kata jadi sekarang. Ilustrasi tadi sudah saya singgung sedikit masalah dunia kerja ya. Dunia kerja itu ada aturan mainnya. Masuk jam sekian, keluar jam sekian, fingerprint di kantor ada ya urutan-urutannya kan begitu. Jadi kalau menurut kalimat ini seperti ini kira-kira ekspresinya ya, seperti seorang pimpinan perusahaan atau seorang HRD lah ya, panggil orang pegawai yang baru diterima itu. Kan akan dikatakan, jadi sekarang kamu sudah diterima. Sungguh-sungguhlah bekerja ya. Ikuti aturan main ya. Seperti yang kamu pernah lakukan waktu masih probation. Kan itu normal kan flow-nya kan. Kan di terakhir bilang, nah tetapi pada waktu kamu melanggar kesepakatan dan aturan main itu ya kita putus hubungan. Kan udah gitu ada SP1, SP2. Kalau kamu langgar sampai SP3, aku akan cari orang lain. Nah, kira-kira seperti itulah dialog antara Allah dengan siapa? Bangsa Israel. Jadi sekarang kalian sudah keluar nih dari tanah Mesir. Lalu begitu juga setelah mereka masuk ke tanah Kanaan kan? Kalian sudah di tanah Kanaan nih sekarang. Jadi ikutilah ini. Nah, kira-kira seperti itu ekspresi ilustrasi ya dari ayat Keluaran 19 ayat 5 dan 6 ini. Hebatnya Tuhan itu nggak cuma kasih SP1, 2, 3 ya, dia kasih kesempatan itu berulang-ulang. Kalau di dunia kerja, SP itu surat peringatan, kalau dia tidak surat pengasihan. Sangat panjang kasihnya dia. Oke, baik, terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Kamis. Judulnya adalah janji-janji. Nah, di Keluaran 19 ayat 8, masih lanjutan dari yang tadi dikatakan di sini, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan.
Jadi kalau dilihat hanya sampai di sini ceritanya, itu kayaknya happy ending gitu. Karena kalau alur ceritanya kan dari perbudakan, lalu dibawa keluar, dibebaskan, lalu mengikat perjanjian, dan bangsa itu setuju dengan perjanjian itu. Yang artinya bangsa itu mengatakan, oke, kami setuju dengan segala kesepakatan, kami akan ikut aturan. Tetapi kita tahu ceritanya nggak cuma berhenti di situ. Bahkan ketika bangsa itu mengatakan kami akan semua yang dikatakan akan semua yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, nggak berapa lama langsung jatuh mereka. Ketika Musa naik kembali ke Gunung Sinai, langsung mereka hilang arah gitu ya. Dan bukan hanya itu, seperti tadi yang pelajaran kemarin, Tuhan itu bukan hanya memberikan kesempatan sampai 3 kali, 4 kali, tapi terus menerus ketika bangsa itu gagal, oke, kita perbaharui hubungan kita perbaharui perjanjian kita. Gagal lagi sampai akhirnya secara bangsa, ya kita tahu secara bangsa ditolak dan adanya Israel rohani. Kita sudah pelajari di pelajaran-pelajaran yang lalu. Nah, di hari Kamis ini kita akan melihat bagaimana sih reaksinya bangsa Israel. Kita lihat ada beberapa ayat di sini, saya akan bacakan. Roma 9 ayat 31 dan 32 mengatakan, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Roma 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Melalui 2 ayat yang sudah kita baca ini, kita melihat bahwa bergeser nih setelah bangsa Israel tidak bisa, istilahnya tidak mengikuti kesepakatan di dalam perjanjian itu. Selanjutnya adalah mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Artinya, kita harus lakukan ini supaya kita selamat. Kita harus berbuat ini, kita harus bikin aturan hukum Tuhan itu bahkan dibuat sampai dari 1 poin kalau pertanyaan atau ujian gitu ya. Soal kata gurunya soalnya cuma 10 kok. Tapi dalam 1 nomor itu A, B, C, D panjang banget gitu di dalam. Sama bangsa Israel, bangsa Yahudi pada waktu itu mereka membuat 10 hukum itu menjadi ratusan gitu. Dengan poin-poin yang ada di bawah-bawahnya semua. Karena apa? Karena mereka mengejar kebenaran mereka sendiri. Di sini dikatakan, apapun yang Allah minta kita lakukan, hubungan kita dengan Dia harus didasarkan atas iman. Iman menyediakan dasar di mana perbuatan mengikuti. Perbuatan tidak peduli berapapun murni motifnya, betapapun sungguh-sungguhnya, berapapun jumlahnya, tidak dapat membuat kita berterima di pandangan Allah yang suci. Tidak bisa di zaman orang Israel dan tidak bisa juga di zaman kita. Dan di sini jelas bahwa kita selamat itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Sayangnya orang Ibrani percaya bahwa penurutan mereka menjadi sarana keselamatan bagi mereka. Bukanlah hasil dari keselamatan. Mereka mencari kebenaran dalam penurutan mereka kepada hukum Taurat, bukan kebenaran Allah yang datang oleh iman. Perjanjian Sinai meskipun dengan lebih banyak rincian petunjuk dan hukum dirancang sebagai perjanjian kasih karunia, sama seperti semua perjanjian lainnya. Kasih karunia ini yang dicurahkan dengan cuma-cuma membawa perubahan hati yang menuntun pada penurutan. Tentunya masalahnya bukan pada usaha mereka untuk menurut, masalahnya adalah jenis penurutan yang mereka sumbangkan, yang bukanlah penurutan yang sesungguhnya seperti yang ditunjukkan oleh sejarah bangsa selanjutnya. Jadi kembali lagi kita lihat kalau di pelajaran sebelumnya yang Andrew katakan, ini loh ada syaratnya gitu, ada perjanjian.
kamu harus menurut. Tapi di hari Kamis jadi kayak kebalik gitu. Semua bangsa Israel itu mencari penurutan oleh karena perbuatan mereka, keselamatan oleh karena perbuatan mereka, menurut, tapi tidak mengakui bahwa penurutan itu atau keselamatan itu datangnya dari Tuhan gitu. Mereka mengandalkan penurutan itu sebagai satu perbuatan yang menyelamatkan mereka. Kira-kira seperti itu. Mungkin pendeta ada yang mau ditambahkan. Oke, tambahannya ilustrasi aja ya. Saya tadi berpikir tentang orang memberi ya. Orang memberi itu karena memang dia mau memberi atau karena orang itu melihat siapa yang mau diberi. Itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Kalau memang kita suka memberi, kita tidak mengukur bagaimana cara orang itu meminta kepada kita. Tapi kalau kita mau memberi oleh karena kita melihat orang yang akan kita beri, kita akan ukur, wah ini mintanya sepertinya nggak bener nih. Caranya nggak bagus nih, enggak. Jadi pertanyaannya adalah, Allah mengasihi karena melihat orang yang mau dikasihi, atau karena memang dia kasih tanpa melihat cara orang itu meminta untuk apa dikasih. Nanti dilanjutkan lagi kali ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, kita lanjutkan Pak Pendeta. Baik, mungkin apa yang saya sampaikan itu membingungkan, tapi itu prinsip yang mendasar ya. Sering kita melakukan sesuatu menganggap bahwa, oh kalau saya bikin seperti ini Tuhan akan senang. Lalu Tuhan tergerak hatinya untuk mengampuni saya. Sebab tidak. Berulang kali di sini dikatakan bahwa dasarnya hanya iman saja. Keyakinan kita saja, itu saja dasarnya. Kita yakin bahwa Allah memang mau apa? Mengampuni kita. Itu prinsip yang pertama. Nah setelah itu Allah katakan, oke, kamu sudah kuampuni, kita buat seperti inilah perjanjiannya. Kan itu satu hal yang luar biasa. Yang menariknya lagi adalah Tuhan katakan, kalau kamu nggak sanggup, aku akan bantu deh. Kalau kamu jatuh, kamu datang ke aku ampuni deh. Sehingga terjadi diskusi antara Yesus dengan muridnya kan. Kan muridnya tanya, sampai berapa kalikah kita harus memaafkan? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tidak terbatas. Nah yang membatasi pengampunan Tuhan itu kan bukan Tuhannya, tapi manusianya. Ilustrasinya seperti ini. Sama seperti ibu-ibu yang biasa mencuci pakaian ya. Bukan sabunnya yang tidak sanggup mencuci, membersihkan kain, tapi kain itu yang tidak mau terpisah dengan kotorannya. Sehingga ngapain dicuci lagi gitu, sia-sia. Ya kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Antara Tuhan, kasih Tuhan, rasa baiknya Tuhan, rasa cintanya Tuhan kepada manusia, lalu seberapa jauh, seberapa sering Tuhan memaafkan kita kira-kira. Jadi yang membatasi maafnya Tuhan itu bukan Tuhan, kita. Makanya ada sebutan dosa yang tidak dapat diampuni itu. Jadi kembali, sangat sederhana sekali. Jangan pernah berpikir Tuhan menyayangi kita, mengampuni kita oleh karena kita berbuat sesuatu kepadanya. Tidak bisa, bukan seperti itu. Karena enggak seperti itu, bukan. Jadi kita tidak mau. Karena dia memang mau mengampuni. Dia terlebih dahulu menyiapkan pengampunan itu. Setelah pengampunan itu menjadi bagian manusia, Tuhan katakan, jadi sekarang oke lah ya. Baik-baiklah kita. Kan kira-kira seperti itu. Itu tambahan yang boleh saya sampaikan. Saya langsung masuk ke kesimpulan saja ya. Yola dan pemirsa juga Andrew. Saya kembali baca kutipan yang di hari Jumat ini.
dari SDA Bible Commentary Jilid 6 halaman 1077. Roh perbudakan ditimbulkan oleh berusaha hidup sesuai dengan agama menurut hukum. Ini diperbudak berarti. Dengan berjuang untuk memenuhi semua tuntutan hukum dengan kekuatan sendiri. Itu namanya diperbudak. Harapan satu-satunya bagi kita ketika kita datang di bawah perjanjian Abraham, yang adalah perjanjian kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus. Injil dihotbahkan kepada Abraham, melalui mana dia memiliki iman, melalui mana ia memiliki pengharapan, adalah Injil sama yang dihotbahkan kepada kita sekarang ini. Abraham memandang pada Yesus, yang juga adalah pencipta dan penyelesai iman kita. Lalu yang berikutnya ya, Alfa dan Omega. Selama masa perbudakan di Mesir, banyak dari antara orang Israel yang telah begitu jauh kehilangan pengetahuan akan hukum Allah dan telah mencampur baurkan prinsip-prinsipnya dengan adat serta tradisi-tradisi orang kafir. Allah telah membawa mereka ke Sinai, dan di sana dengan suaranya sendiri telah menyatakan hukumnya. Artinya dibawa ke Sinai adalah jangan terganggu, seperti pertanyaan Yola di awal tadi. Di mana sih pertemuan favorit? Kalau dengan pacar kita ya Andrew ya, di kampus, yuk kita di sana aja yuk ketemunya. Kenapa? Di sini rame, di sana lebih enak ngobrolnya, lebih konsentrasi. Jadi tidak heran bangsa Israel dibawa dari Mesir ke Gunung Sinai, tempat yang sepi, ngobrol berdua, curhat satu dengan yang lain. Kira-kira itu Yola, Andrew, dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Andrew sudah berdiskusi bersama dengan kita pada saat ini. Perjanjian antara Allah dan orang Israel di Gunung Sinai adalah perjanjian kasih karunia. Dan sama seperti Allah telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Allah juga telah membebaskan kita dari perbudakan dosa dengan turun ke dunia dan menebus kita dari dosa. Kita tidak perlu mengikuti kegagalan bangsa Israel. Marilah kita terima kasih karunia Allah, perjanjian itu dengan iman dan perbuatan akan mengikuti. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.